Amanah dari Prodi PAI 5A. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan pertama dari soal UAS Ibu Irni Latifah nih, ujian akhir semester ya. Jadi petunjuknya seperti ini. Ini adalah soal yang akan kita jawab. Nah, tentukanlah nilai skor yang tersaji pada tabel di bawah ini berdasarkan penilaian acuan norma dengan ketentuan NIM ganjil gunakan stand 9. NIM genap gunakan stand F. Nah, ini ya. Ini datanya. Terus sebelumnya sudah saya salin. Ini adalah data aslinya. Yang ini. Yang saya ini adalah data aslinya. Terus yang ini data yang sudah saya urutkan berdasarkan yang terbesar. Nah, jadi untuk menentukan nilai skor sama dengan, jadi kita tentukan dulu 39-nya ada berapa. Dari yang terkecil dulu, 33. 33 ada berapa teman-teman? Ada 2. Terus 34 ada berapa? 34 ada 3. Terus 35 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 35 ada 5. 35 ada 5. Terus 36 ada 1. Mana ya? 36 ada 1. Sudah 36 ada berapa lagi? 38 ada 1, 2. 38 ada 2. 39 ada 1, 2, 3. 39 ada 3. Maaf ya. 39 ada 3. Ada 3. Nah, kita jumlahkan dulu. Berapa ini jumlahnya? Sama dengan gunakan rumus sum. Sum sama dengan sum. Buka kurung. Kita blok. Ini. Lalu enter. Jadi total datanya 16. Pas ya? Di sini 16. Nah, terus kita mau mencari fx. Rumusnya adalah sama dengan f dikali nilai. Berapa nilainya? 33. Enter. Ini 66. Jadi kita mau mengcopy rumusnya sampai ke bawah kayak gini. Sampai gini ya. Jadi kita jumlahkan ini dulu. Berapa jumlahnya? Kita tarik rumus ini sama aja ya. Nah, jadi 5 kita mau mencari min. Min itu adalah rumusnya sama dengan fx dibagi dengan jumlah, banyaknya jumlah. Sama dengan berapa? 35,75. Kita bulatkan menjadi 30. Ya, 36. Lanjut. Yang ini kita dapat menentukan nilai skornya adalah 36. Lanjutnya kita mencari standar deviasi. Kita kopikan dulu ya rumusnya kayak gini. Bukan rumusnya kita kopikan. Kita kopikan dulu datanya. Kita pindahkan ke sini. Nah, minnya berapa tadi? Nih, yang di sini. Ya, benar 36. Kita tarik sampai sini. Dan tuh bagaimana cara mencari X? Cara mencari X itu sama dengan skor ini dikurang skor nilai tengah atau skor nilai ya, dikurang dari min. Sama dengan min 3. Seperti itu, bawahnya kita tarik aja rumusnya. Nah tuh kita mau menentukan X2. Kita tahu X-nya tadi min. Ya benar. Jadi cara mengkalikannya adalah sama dengan klik yang di sini. Kalau kali gimana? Bintang. Dikali ini lagi. Enter. Jadi 9. Bagaimana cara mengkopikannya? Ya ditarik kayak gini. Terus kita mau mencari F X dikali 2. F-nya berapa? 2 dikali
Dikali berapa, Kak? Dikali X2 sama dengan 18. Rumusnya kita tarik juga sampai sini. Kita jumlahkan ya. Oke, maaf ya, ada iklan sebentar tadi. Hujan, guys. Nah, kita mau mencari jumlah dengan rumus sum. Sum, buka kurung, blok data dari 1 sampai 6, tutup kurung, enter. Terus yang ini kita kopikan juga ya. Terus bagaimana mencari standar deviasi? Rumusnya adalah sama dengan nilai dari fx kali 2 ini dibagi 16 sama dengan 4 ini mencari jumlah. Bukan gitu. Maaf ya, salah. Sama dengan saya lupa SQRT buka kurung 70 dibagi dari 16 tutup kurung, enter. Ini ya, 2,91. Jadi 0,91 kita bulatkan menjadi berapa? Menjadi 2. Oke, lanjut. Terus katanya pertanyaannya tadi, nih. Dengan NIM ganjil, kalau NIM ganjil stand 9. Sedangkan kalau NIM saya itu 18531177 berarti ganjil. Itu dengan rumus sama dengan min. Berapa minnya? 36. Terus ditambah SD. SD-nya berapa? 1,25. Ini ketentuan ya. Terus dikali kali dari standar deviasi 2 ini tadi. Enter. Nah, nih jadi ini apa, teman-teman? Jadi nilai skor ganjil saya adalah berapa, teman-teman? 38. Berapa? 38. Maaf. 38,5. Oke, jadi ini ya nilai yang saya. Mungkin nanti ada sesi yang kedua yaitu mencari validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan juga daya beda. Nanti ada di video saya selanjutnya. Jadi fokus untuk satu video ini adalah mencari atau menentukan nilai skor ganjil adalah 38,5. Baiklah, bukan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Zari Amanah dari Prodi PAI 5A. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan UAS, yaitu tentang evaluasi pendidikan yang tentang validitas,
terus tingkat kesukaran soal, dan tentang menghitung daya beda. Yang pertama kita akan membahas tentang validitas. Nah, jadi ini kebetulan datanya sudah saya salin untuk mempermudah saya. Gini ya. Nah, yang pertama itu kita harus tahu R-table dulu. R-table itu adalah suatu ketentuan. R-table-nya itu 0,361. Gini ya. Jadi kita tarik sampai sini. Nah, misalkan seperti itu. Terus yang kedua kita harus mencari R hitung. R hitung itu rumusnya adalah sama dengan Corel buka kurung IFX ya. Itu kita blok array 1 itu data 1 sampai ke data 20. Datu array 2-nya itu jumlah dari ini 68 ini sampai lewat maaf teman-teman, salah. Kita blok aja ya. Kita ulang lagi, kita bloknya karena susah di sini. Ya, kita blok sampai sini, sampai 67 aja. Jangan lupa kita tekan F4 untuk mengubah formatnya seperti ini ya. Nah, oke. Kok salah? Mungkin saya salah input ya teman-teman. Ulang lagi. Corel FX kayak gini. Arah satunya gimana tadi? Tarik gini. Ini terus array 2-nya kita tarik juga nih. Tarik ya. Dari 68 sampai ke 67 nih. Kayak gini, jangan lupa F4. Oke. Nah, sudah kita ketemu nilainya 0,426. Kayak gini ya, teman-teman. Jangan lupa kita tarik sampai ujung aja. Jangan sampai Merauke. Kejauhan sampai Merauke nanti. Nah, terus kesimpulan itu adalah jika ya sama dengan IF buka kurung kan FX. Katanya gini, apabila R hitung lebih besar dari R tabel, maka dia valid. Apabila lebih kecil, maka dia tidak valid. Kayak gitu ya teman-teman. Lanjut. Nih sudah kan? Kita copy lagi sampai ke ujung. Jangan sampai ke ujung dunia. Jadi saja di sini. Gitu ya teman-teman. Kita sudah mendapatkan validitas. Kita menuju ke sheet 2. Kebetulan sudah saya kopikan. Yang sheet 2 itu tentang tingkat kesukaran soal. Yang pertama kita harus mencari jumlahnya dulu ya. Kebetulan jumlahnya sudah saya hitung dengan menggunakan rumus sum. Rumus sum itu adalah sama dengan sum, terus kita blok apa yang ingin kita jumlahkan. Yang keduanya itu kita mencari rumus rata-rata. Rumus rata-rata gimana? Sama dengan average. Ya, saya kan orang Indonesia. Buka kurung. Kita blok datanya dari atas sampai bawah. Kayak gini. Kurung, enter.
Nah, sudah dapat hasilnya, maka kita kopikan. Jangan ngopi ya. Udah malam nih soalnya. Kita kopikan sampai sini. Oke. Udah dapet. Nah. Yaitu kita mau menginterpretasikan. Interpretasikan itu katanya kalau daya sukar itu kurang dari 3 itu berarti kurang dari 0,3 itu buruk. Lebih dari 0,3 sampai dengan 0,7 itu sedang. Lebih dari 0,7 itu berarti mudah. Berarti ini 3. Berarti kita taruh mudah. Mudah. Sebelahnya mudah nggak? Ya, mudah juga, Kak. Lanjut, mudah. Mudah kan? Ya, mudah. Nah, ternyata soalnya mudah untuk dijawab. Gitu ya, untuk mencari rata-rata. Bukan rata-rata, untuk mencari apa tadi? Kesukaran soal. Yang ketiga adalah tentang menghitung daya beda. Nah, menghitung daya beda itu langkah pertama kita harus mengurutkan dulu data. Kita harus tahu dulu berapa datanya. Ya, ada 30. Kita blok datanya sampai ke total atau jumlah. Ya, kita terus sampai habis kayak gini. Itu kita urutkan berdasarkan jumlah yang terbesar. Kita mau mengurutkan dari besar ke kecil. Ya, kita klik sort ini. Terus kita nih, apa yang kita mau pilih? Enggak nampak pula ya. Saya ulangi lagi. Nah, jadi kita mau mengurutkan itu berdasarkan jumlah ini. Jumlah ini ada di sel A. Ya, berarti di sel AA. Mana sel AA? Kok enggak ada? Nah, di sel jumlah ini tadi ya. Dari mana? Dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar? Ya, kita urutkan dari besar ke kecil. Oke. Kita lihat jumlahnya berapa? Pas nggak? Nah, benar. Itu dari 79, 77, 76. Nah, jadi tadi berapa jumlahnya? Ada 30 ya. Jumlahnya 30. Jadi kita hitung mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 30 dibagi 2 sama dengan 15. Pinter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ini kita pindahkan dulu di sini aja biar nggak terlalu sempit ya. Nah, di sini kita taruh namanya nilai BK. Maksudnya itu nilai yang tertinggi bagian atas. Ya, ini nilai BKB, nilai terendah ya. BKB. Nah, kayak gini. Jadi kita pakai rumus rata-rata. Gimana rumus rata-rata? Average kayak gini. Buka kurung. Blok datanya dari A sampai kayak gini. Maka tutup kurung. Kok salah? Bentar. Sama dengan average. Buka kurung. Blok data dari 1 sampai bawah. Maka tutup kurung. Bentar. Kayak gitu ya. Tadi tuh kesalahan teknik. Maklumnya sudah malam nih. Kayak gini kita kopikan sampai yang ini ya, teman-teman. Sampai sini aja. Yuk, maaf ya, kita lanjutkan lagi. Nah, yang kedua itu kita sama seperti ini adalah nilai tertinggi bagian atas. Ini adalah nilai tertinggi bagian bawah. Sama rumusnya sama dengan
average kayak gini. Buka kurung, kita kayak gini kan, tutup kurung, enter. Kayak gini, kita tarik sampai data yang terujung. Berapa ini? Sampai 2 nih ya. Benar, kayak gitu. Terus, bagaimana cara kita menginterpretasikan? Nah, bukan interpretasi, kita mencari hasilnya. Jadi kayak gini. Daya beda. Kita ini kan mencari daya beda ya. Jadi rumusnya sama dengan BKA ini tadi yang di atas. Kayak gini. Per atau dikali jumlahnya berapa? 15. Dikurangi. Mana kurang? Dikurang BKB per berapa? Per 15 juga. Sama dengan langsung. Oh, kok 0? 0 ya ternyata. Sama berarti. Yuk, kita tarik sampai sini. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, jadi kita interpretasikan. Mana jadinya? Jadi, kalau untuk daya beda 0,2 kurang dari 0,2 itu jelek. Berarti kalau 0 kurang dari 0, berarti jelek. Ini jelek. 0,0 ini min. Min itu berarti negatif, berarti sangat jelek. Sangat jelek. Terus 0,01 katanya kurang dari 0,2 itu jelek. Berarti ini jelek juga. Kita singkat aja ya. Panjangan soalnya. Sangat jelek itu kita singkat dengan SJ. SJ yang ini J. Yang ini sangat jelek. Yang ini sangat jelek. Yang ini jelek. Yang ini 0,02. Masih jelek? Iya, masih jelek. Ini sangat jelek. Ini jelek. Yang ini jelek, ini jelek, ini jelek, ini sangat jelek. Yang ini jelek. Yang ini jelek. Jelek. Gak ada yang cantik ya. Ini jelek. Yang ini sangat jelek. Sangat jelek. Ini 0,1. 0,1 itu termasuk apa? Sangat jelek juga ya. Jelek ya. Yang 0,2 itu berarti kurang dari 0,2 itu jelek. Berarti 0,1 termasuk jelek. Ini juga jelek. Ini jelek nih. 0,08 jelek. Jadi begitu ya teman-teman. Cara menghitung daya beda dan kita interpretasikan ke dalam bentuk jelek kah, sangat jelek kah, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tunggu video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.